Di setiap Piala Dunia, selalu ada rekor yang sangat mengesankan yang bahkan hingga hari ini tidak pernah terpecahkan. Pemain termuda yang mencetak gol, dribble terbanyak dalam satu Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jadi di video kali ini, kita akan melihat 23 rekor, satu untuk setiap Piala Dunia yang masih bertahan. Dimulai dari Piala Dunia yang paling pertama, dan di tahun itu, seorang pria bernama Alberto Supici mencetak rekor sebagai pelatih termuda yang pernah memenangkan gelar tersebut. Dia membawa Uruguay meraih trofi di usia yang baru 31 tahun. Tapi rekornya bakal makin gila setelah ini. Mulai dari pemain dengan dribble terbanyak dalam satu Piala Dunia, kampanye terburuk oleh juara bertahan, sampai ke tahun 2026. Sekarang, turnamen berikutnya punya rekor yang berbeda, Piala Dunia yang paling diabaikan yang pernah ada. Turnamen ini diadakan di Italia dan hanya punya rata-rata penonton 21.000 saja per pertandingan. Di babak semifinal antara Jerman dan Cekoslowakia, cuma ada 15.000 penonton di tribun. Lihat betapa sepinya di foto ini. Lebih sedikit orang dibandingkan dengan pertandingan Divisi 2 saat ini. Sekarang, 4 tahun kemudian, manajer Italia yang memecahkan rekor, gelar berturut-turut terbanyak sebagai manajer. Italia sudah pernah memenangkan trofi tersebut sekali, dan kemudian memenangkannya lagi 4 tahun kemudian. Itu membuat Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya manajer dalam sejarah yang mengangkat trofi 2 kali berturut-turut. Sejak saat itu, setiap pelatih yang memenangkan Piala Dunia selalu gagal mempertahankan gelar mereka. Setelah kita melihat Piala Dunia yang paling diabaikan, tahun 1950 adalah kebalikannya, mencetak rekor jumlah penonton terbanyak yang pernah ada dalam sebuah pertandingan. Sebagai gambaran, stadion terbesar di Piala Dunia 2026 memiliki kapasitas sekitar 92.000 orang. Sekarang bayangkan stadion itu penuh sesak, kalikan 2, tambahkan 20.000 orang lagi, dan Anda akan mendapatkan jumlah penonton yang menyaksikan final tahun 1950. Hari itu, Brasil menghadapi Uruguay di depan 200.000 orang. Sebagian besar supporter harus berdiri karena tempat duduknya memang tidak cukup. Dan lihat foto dari final tahun 1994 ini, penonton di tahun 1950 2 kali lipat dari itu. Jika tahun 1950 memecahkan rekor jumlah penonton yang menyaksikan, tahun 1954 memecahkan rekor jumlah gol yang mereka lihat. Di babak perempat final, negara tuan rumah Swiss menghadapi Austria, dan tim tuan rumah langsung tancap gas memimpin 3-0. Tapi kemudian Austria membalas dengan mencetak 3 gol hanya dalam waktu 3 menit, sudah menyamai jumlah gol di final tahun 2022. Lalu masih di babak pertama, Kapten Austria mencetak gol keempat mereka, dan seorang gelandang menambahkan gol kelima. Tapi sesaat sebelum turun minum, Swiss memperkecil ketertinggalan, membuat babak kedua dimulai dengan skor 5-4. Jika pertandingan berakhir di sana, itu sudah termasuk dalam jajaran pertandingan dengan gol terbanyak dalam sejarah. Tapi di babak kedua, Austria mencetak gol lagi, Swiss membalas dengan gol lainnya, dan kemudian Austria memberikan pukulan terakhir yang mematikan. 7 gol untuk Austria dan 5 untuk Swiss, membuat total 12 gol tercipta. Untuk menyamai rekor ini, sebuah tim harus mengalahkan tim lain 12-0, atau bahkan bermain imbang 6-sama. Bayangkan saja itu. Tapi kita masih punya banyak rekor lain sebelum sampai ke tahun 2026. Sekarang, rekor yang dipecahkan pada Piala Dunia berikutnya bahkan lebih mustahil untuk dikalahkan. Pemain termuda yang pernah mencetak gol. Di babak perempat final, Brasil menghadapi Wales, dan tim Brasil tidak bisa menembus pertahanan Wales. Sampai akhirnya di babak kedua, Pele mengontrol bola, mengecoh lawan, dan melepaskan tembakan ke pojok gawang. Dengan begitu, dia menjadi pemain termuda yang pernah menggetarkan jala gawang, baru berusia 17 tahun 8 bulan. Di usia segitu, sebagian besar pemain masih berada di akademi muda. Tapi di Piala Dunia berikutnya, Pele mengalami cedera di awal turnamen. Jadi terjadilah momen di mana pemain bernama Garincha yang mencuri perhatian, menyelesaikan Piala Dunia dengan mencetak 4 gol. Di mana itu sudah cukup untuk menempatkannya di antara pencetak gol terbanyak turnamen, bersama 5 pemain lain yang berbagi sepatu emas bersamanya, mencetak rekor sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia dengan jumlah gol paling sedikit yang pernah ada. Sebagai perbandingan, itu adalah jumlah gol yang sama dengan yang dicetak Giroud pada tahun 2022. Satu-satunya cara untuk mengalahkan rekor itu adalah jika, dalam satu Piala Dunia penuh, tidak ada orang yang mencetak lebih dari 3 gol. Tapi total gol itu sangat sedikit sehingga di turnamen berikutnya, seorang pemain mencetak 3 gol di pertandingan final saja, memecahkan rekor gol terbanyak yang dicetak di final oleh pemain pemenang. Pada tahun 1966, Inggris dan Jerman turun ke lapangan untuk pertandingan final akbar, dan Jerman mencetak gol lebih dulu. Kemudian pemain nomor 10 Inggris maju dan menyamakan kedudukan lewat sundulan kepala, gol pertamanya di pertandingan ini. Lalu di babak kedua, kedua tim mencetak gol lagi, membuat pertandingan harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dan disitulah penyerang Inggris kembali unjuk gigi. Dia mencetak gol keduanya dengan bantuan dari wasit, dan sebelum pertandingan berakhir, dia menambah 1 gol lagi. Dengan begitu, Geoff Hurst menjadi satu-satunya pemain yang pernah memenangkan Piala Dunia sekaligus mencetak hat-trick di pertandingan final. Mbappe nyaris menyamai rekor itu, tetapi harus finish di tempat kedua. Sekarang ini dia rekor lain yang hampir terpecahkan tetapi masih bertahan. Satu-satunya pemain yang mencetak gol di setiap pertandingan hingga babak final. Pada tahun 2022, Messi hampir menyamai rekor itu, tetapi dia gagal mencetak gol dalam satu pertandingan saat melawan Polandia. Sementara itu, pada tahun 1970, Brasil memulai kompetisi Piala Dunia mereka melawan Cekoslowakia, dan penyerang Jairzinho mencetak 2 gol. Kemudian dia mencetak gol kemenangan melawan Inggris dan kembali membobol gawang Rumania. Setelah itu, babak gugur dimulai dengan perempat final di mana dia mencetak gol ke gawang Peru, lalu menambah gol lagi di babak semifinal. Sekarang
Sekarang hanya tersisa satu pertandingan, final melawan Italia. Tapi ini adalah pertandingan yang jauh lebih sulit. Sampai akhirnya, pada menit ke-71, Pele memberikan umpan matang yang sempurna untuknya. Searching for Pele. Jorginho! It's 2 goals in quick succession. Dengan begitu, Jairzinho memecahkan rekor tersebut. Dan sekarang karena Piala Dunia memiliki 8 pertandingan, rasanya semakin mustahil rekor itu akan bisa dikalahkan. Kemudian di Piala Dunia berikutnya, berhasil disingkirkan oleh Belanda. Dan tim Belanda lah yang mencetak rekor saat mereka berhasil mencapai babak final. Pertandingan itu mempertemukan Belanda melawan Jerman untuk memperebutkan gelar juara. Dan saat wasit meniup peluit tanda mulai, Belanda langsung menguasai bola. Sampai akhirnya, baru 50 detik berjalan, Cruyff dijatuhkan di dalam kotak penalti. Jadi beberapa detik kemudian, eksekutor penalti mereka maju dan mencetak gol, menjadikannya gol tercepat yang pernah ada di final Piala Dunia, 90 detik. Sebagai gambaran, Belanda mencetak gol bahkan sebelum Jerman sempat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Sekarang, 4 tahun kemudian, Belanda berhasil mencapai babak final sekali lagi, dan kali ini mereka kalah dari Argentina, mencetak rekor yang hanya ingin mereka lupakan. Final paling banyak kalah berturut-turut. Di Piala Dunia sebelumnya mereka mengalami kekalahan setelah sempat unggul melawan Jerman, kemudian pada tahun 1978 melawan Argentina mereka kebobolan 2 gol di perpanjangan waktu, mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Bayangkan betapa frustrasinya. Sekarang kita maju ke tahun 1982, sementara itu Pele sebelumnya telah menjadi pemain termuda yang mencetak gol. Piala Dunia kali ini menghadirkan seorang pemain yang menjadi pemain termuda yang pernah menginjakkan kaki di lapangan. Di babak pembuka fase grup, Irlandia Utara menghadapi Yugoslavia, dan di dalam susunan pemain utama Irlandia Utara ada pemain bernama Norman Whiteside, yang turun ke lapangan di usia yang baru 17 tahun 1 bulan, melampaui rekor Pele selama setengah tahun. Dia masih sangat muda sampai-sampai baru bermain 2 pertandingan untuk klubnya sebelum berangkat ke Piala Dunia. Kemudian, bermain sebagai penyerang sekaligus gelandang. Dia menjadi starter di setiap pertandingan dalam turnamen tersebut. Satu-satunya hal yang terlewatkan olehnya adalah kontribusi gol. Untuk memecahkan rekornya, seorang pemain harus tampil dalam pertandingan Piala Dunia di usia kurang dari 17 tahun. Sekarang, Piala Dunia berikutnya menyaksikan seorang pemain memecahkan rekor yang bahkan tidak bisa dilampaui oleh Messi. Rekor dribble terbanyak dalam satu edisi. Di turnamen itu, Diego Maradona membawa sepak bola ke level yang berbeda. Tepat di pertandingan pembuka melawan Korea Selatan, dia menyelesaikan 7 dribble sukses. Di pertandingan berikutnya melawan Italia, dia menambah 7 dribble lagi, dan melawan Bulgaria, 9 dribble. Dia adalah mimpi buruk bagi para bek, tapi itu baru permulaan. Di babak 16 besar melawan Uruguay, dia mencatatkan 10 dribble, dan melawan Inggris, dia melakukan ini. Away from Reed. And then gets past Butcher. And past another, and Maradona goes on and scores one of the greatest goals the World Cup has ever seen. Di gol itu saja, dia menyelesaikan 4 dribble, mengakhiri pertandingan dengan total 10 dribble. Kemudian di babak semifinal melawan Belgia, dia menambah 8 dribble lagi, dan di final melawan Jerman, 2 dribble lagi. Menyelesaikan Piala Dunia dengan total 53 dribble, sebuah angka yang tidak pernah bisa dilampaui oleh pemain manapun sejak saat itu. Sebagai gambaran, Maradona adalah satu-satunya pemain yang pernah menyelesaikan Piala Dunia dengan nilai rata-rata 9,0 di SofaScore, mengungguli Messi pada tahun 2022 dan bahkan Pele pada tahun 1970. Itu benar-benar gila. Sekarang, 4 tahun kemudian Argentina berhasil mencapai babak final sekali lagi. Tapi mereka memecahkan rekor yang tidak terlalu positif. Tim yang berhasil mencapai babak final dengan jumlah gol paling sedikit. Di pertandingan pembuka, mereka memulainya dengan kekalahan dari Kamerun tanpa mencetak gol, lalu mereka mengalahkan Uni Soviet dan bermain imbang dengan Rumania, mengakhiri fase grup dengan hanya mencetak 3 gol. Kemudian di babak gugur, mereka mengalahkan Brasil 1-0, bermain imbang 0-0 melawan Yugoslavia, dan lolos hanya lewat adu penalti. Dan di babak semifinal melawan Italia, pertandingannya berakhir imbang 1-1 dan mereka lolos lewat adu penalti sekali lagi. Jadi Argentina berhasil mencapai babak final dengan hanya mencetak 5 gol secara keseluruhan, jumlah gol yang sama dengan yang dicetak oleh penyerang Skuhravi dari Cekoslowakia secara individu di turnamen tersebut. Dan kemudian di pertandingan final, coba tebak, mereka tidak mencetak gol lagi, kalah 1-0. Di Piala Dunia itu, 8 negara mencetak gol lebih banyak daripada Argentina. Untuk bisa menyamai rekor ini saja, sebuah tim harus mencapai babak final dengan mencetak gol lebih sedikit daripada yang dicetak Messi seorang diri pada tahun 2022, yaitu 7 gol. Sekarang, rekor yang tercipta 4 tahun kemudian juga tidak akan pernah bisa dipecahkan. Pemain tertua yang pernah mencetak gol. Kembali ke tahun 1994, Rusia dan Kamerun saling berhadapan dan pertandingan memasuki babak pertama dengan skor 3-0 untuk keunggulan Rusia. Jadi pelatih Kamerun memutuskan untuk memasukkan penyerang berusia 40-an bernama Roger Milla ke dalam lapangan. Kemudian hanya dalam 1 menit bola jatuh ke kakinya, dia berduel dengan bek lawan dan melepaskan tembakan ke pojok gawang. Mencetak gol di Piala Dunia pada usia 42 tahun, sebuah rekor yang secara harfiah mustahil untuk dikalahkan. Namun 4 tahun kemudian ada pemain lain yang membuat sejarah karena usianya. Menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan penghargaan pemain terbaik. Pada tahun 1998, Brasil memiliki Ronaldo, sang R9, yang mendominasi turnamen tersebut. 1 gol dan 1 assist melawan Maroko, 2 gol melawan Chile, 2 assist di babak perempat final melawan Denmark, dan di babak semifinal melawan Belanda, dia juga membuktikannya. This semi-final, this is Rivaldo.
Looks for Ronaldo! Perfect start! Pada titik itu, dia sudah memberikan 7 kontribusi gol dalam 6 pertandingan dan pemungutan suara untuk penghargaan pemain terbaik bahkan dilakukan sebelum pertandingan final berakhir. Jadi, di usianya yang baru 21 tahun, Ronaldo dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tersebut. Hal ini sangat luar biasa karena usia rata-rata pemenang penghargaan pemain terbaik Piala Dunia lainnya adalah sekitar 29 tahun, sedangkan Ronaldo memenangkannya di usia 21 tahun. Biarpun begitu, juara pada tahun tersebut akhirnya adalah Prancis. Justru karena Prancis menang, mereka memecahkan rekor memalukan 4 tahun kemudian, kampanye terburuk yang pernah ada oleh seorang juara bertahan. Pada tahun 2002, Prancis dianggap sebagai favorit terbesar untuk memenangkan turnamen. Tetapi beberapa hari sebelumnya, Zidane mengalami cedera paha dan masalahnya adalah seluruh tim dibangun di sekitarnya. Jadi tanpa nomor 10 mereka, Prancis menjadi sebuah bencana. Mereka kalah dari Senegal, bermain imbang murni dengan Uruguay, dan di pertandingan terakhir, Zidane kembali bermain dengan pelindung di paha cederanya. Tapi meski begitu, mereka tetap kalah 2-0. Pada saat itu, sang juara dunia bertahan harus tersingkir dengan 1 kali imbang, 2 kali kalah, dan tanpa mencetak 1 gol pun. Bersama dengan Tiongkok dan Arab Saudi, Prancis menjadi 1 dari 3 tim yang gagal mencetak gol. Sulit membayangkan ada juara bertahan yang memiliki musim seburuk itu. Pada akhirnya, Piala Dunia tahun itu dimenangkan oleh Brasil yang memenangkan seluruh 7 pertandingan berturut-turut, sebuah musim yang luar biasa. Dan hal itu membawa Brasil memecahkan rekor di Piala Dunia berikutnya. 4 tahun kemudian, Brasil datang sebagai salah satu tim favorit dan memulai turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Kroasia. Ditambah dengan pertandingan mereka dari turnamen sebelumnya, itu membuat 8 kemenangan berturut-turut di Piala Dunia. Kemudian datang kemenangan 2-0 atas Australia, kemenangan 4-1 atas Jepang, dan kemenangan 3-0 atas Ghana. Dengan hasil tersebut, Brasil mencetak rekor yang belum pernah didekati oleh negara manapun, 11 kemenangan beruntun di Piala Dunia. Setelah kekalahan di final tahun 1998, pertandingan berikutnya yang tidak dimenangkan Brasil terjadi di babak perempat final tahun 2006. Sebagai perbandingan, satu-satunya cara untuk memecahkan rekor ini adalah jika sebuah tim memenangkan setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 tanpa melalui adu penalti dan kemudian juga memenangkan semua pertandingan fase grup di turnamen berikutnya. Begitulah betapa sulitnya merebut rekor ini dari Brasil. Sekarang, 4 tahun kemudian, rekornya bukan tentang gol, melainkan kartu, karena tahun 2010 menghadirkan laga final dengan kartu kuning terbanyak dalam sejarah, benar-benar final paling keras. Pada tahun itu, Spanyol dan Belanda memasuki lapangan untuk memenangkan gelar Piala Dunia pertama mereka, tetapi Belanda memutuskan bahwa mereka akan bermain kasar. Baru 50 detik berjalan, Busquets terkena tendangan di lutut dari belakang. Kemudian Belanda terus melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil hingga menit ke-14. Capdevila trying in at him. Was Van Persie. Kapten Spanyol Puyol memutuskan tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Dia melakukan pelanggaran dari belakang dan mendapat kartu kuning. Kemudian pada menit ke-22, Iniesta dihantam tackle keras lainnya dari belakang dan Sergio Ramos membalasnya dengan tackle sambil meluncur. Dan tepat ketika segalanya tampak tidak bisa lebih buruk lagi, Then Xabi Alonso just put it through to Xavi. There'll be another free kick. There could yet be another card. pertandingan itu berubah menjadi seperti laga gulat. Di babak kedua, Van Bronckhorst menabrak Sergio Ramos dan sesaat kemudian, Villa's injured, so play I think is going to be stopped. 10 menit kemudian, pemain Spanyol Capdevila menjatuhkan pemain Belanda dari belakang dan menerima kartu kuning. Lalu, masih di waktu normal, Robben di kartu kuning karena berdebat dengan wasit. Jadi pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, di mana Heitinga menarik Iniesta, menerima kartu kuning keduanya, dan diusir keluar lapangan. Tapi itu masih belum berakhir. Van der Wiel melanggar Iniesta dan di kartu kuning, dan Mathisen mendapat kartu kuning karena berdebat dengan wasit. Iniesta sendiri kartu kuning karena membuka bajunya setelah mencetak gol, dan tepat sebelum pertandingan berakhir, Xavi menerima kartu kuning karena mengulur waktu. Jadi pertandingan berakhir dengan rekor 14 kartu kuning, yang terbanyak sepanjang sejarah final Piala Dunia. Sebagai perbandingan, hanya ada 3 pertandingan dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki kartu kuning lebih banyak dari itu. Tetapi jika 2010 memberi kita final yang paling keras, 2014 memberi kita pertandingan yang paling memalukan. Welcome to the World Cup semi-final of 2014. Ketika Müller mencetak gol pembuka di menit ke-11, itu tampak seperti gol biasa. Tetapi sejak menit ke-23, pertandingan ini masuk dalam buku sejarah. Klose mencetak gol. Kemudian Kroos mencetak gol. 1 menit kemudian Kroos mencetak gol lagi. Dan Khedira menambah 1 gol lagi. Hanya dalam waktu 6 menit, Jerman mencetak 4 gol, mencetak rekor sebagai 4 gol berturut-turut tercepat yang pernah tercipta. Kita sedang membicarakan satu rekor dari setiap Piala Dunia, tetapi Toni Kroos juga mencetak rekor dengan mencetak 2 gol berturut-turut tercepat yang pernah ada, membobol gawang 2 kali hanya dalam waktu 69 detik. Kemudian, di babak kedua, Brasil kebobolan 2 gol lagi dan hanya berhasil mencetak 1 gol hiburan di menit-menit akhir, 7-1. Menjadi kekalahan terbesar yang pernah dialami oleh negara tuan rumah dan kekalahan terbesar di babak semifinal Piala Dunia, melampaui rekor yang bertahan sejak tahun 1930. Pertandingan ini benar-benar tidak terlupakan. Sekarang, untuk rekor yang tidak akan pernah terpecahkan dari Piala Dunia
Dunia berikutnya, itu tidak terjadi di babak semifinal, melainkan di babak penyisihan grup. Di babak ketiga, Mesir menghadapi Arab Saudi dan kedua tim sudah tersingkir, jadi sebagian besar orang tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi di gawang Mesir ada seorang pria yang menantang realitas. Ini adalah Essam El Hadary yang telah bermain untuk tim nasional Mesir sejak 1996, jadi hari itu dia menjadi pemain tertua dalam sejarah Piala Dunia, menginjakkan kaki di lapangan pada usia 45 tahun. Sebagai perbandingan, itu seperti jika kiper Brasil dari tahun 2002 masih menjadi kiper Brasil di tahun 2018, karena mereka lahir di tahun yang sama. Dia juga 3 tahun lebih tua dari Ronaldo R9 dan 7 tahun lebih tua dari Ronaldinho. Bahkan, dalam pertandingan itu, Essam El Hadary menepis tendangan penalti, dia adalah seorang legenda. Sekarang, 4 tahun kemudian, ada rekor yang tidak ingin dimiliki oleh siapapun. Kekalahan terbanyak oleh negara tuan rumah. Orang-orang mengatakan Brasil tahun 2014 adalah tim tuan rumah terburuk. Tetapi bahkan con kekalahan 7-1 itu, mereka masih bisa melaju ke babak semifinal. Sekarang Qatar, itu sangat menyakitkan. Tepat di pertandingan pertama mereka melawan Ekuador, mereka kebobolan gol hanya dalam waktu 2 menit. Gol itu dianulir karena offside, tetapi tidak lama setelah itu, mereka dihukum penalti. Dan kali ini, Ener Valencia mencetak gol pembuka. Memperburuk keadaan, mereka kebobolan gol lagi tidak lama kemudian, menjadi negara tuan rumah pertama dalam sejarah yang kalah di pertandingan pembuka mereka. Namun semua menjadi lebih buruk di pertandingan berikutnya melawan Senegal, mereka kebobolan 2 gol. Dan tepat ketika mereka memperkecil ketertinggalan, Senegal mencetak gol lagi. Untuk mengakhirinya, mereka menghadapi Belanda dan kalah 2-0. 3 pertandingan, 3 kekalahan, dan kampanye terburuk oleh negara tuan rumah. Dan akhirnya kita tiba di tahun 2026, turnamen K menjadi Piala Dunia dengan rekor-rekor yang pecah. Tetapi di antara semua pencapaian luar biasa yang diraih, satu rekor sepertinya tidak akan pernah terpecahkan. Satu-satunya pemain yang mencetak gol di Piala Dunia berbeda yang paling banyak. Dulu, bermain di 4 Piala Dunia saja sudah sangat sulit, jadi bermain di 6 Piala Dunia tampak mustahil. Tapi Cristiano Ronaldo tidak hanya bermain di 6 turnamen, dia mencetak gol di setiap turnamen tersebut. Dia membobol gawang Iran pada 2006, Korea Utara pada 2010, dan Ghana pada 2014, lalu pada 2018, dia mencetak hat-trick ke gawang Spanyol. Hingga pada tahun 2022, di usia 37 tahun, dia mencetak gol ke gawang Ghana sekali lagi. Setelah itu, banyak orang mengira dia akan pensiun, tetapi dia terus melangkah mencapai Piala Dunia lainnya pada usia 41 tahun, di mana dia melakukan ini. Off goes Cancelo delivering the cross! Ronaldo! Satu-satunya cara agar rekornya bisa disamakan adalah jika Mbappe terus mencetak gol hingga Piala Dunia 2038, jadi rekor Ronaldo akan bertahan untuk waktu yang sangat lama, sama seperti semua pencapaian luar biasa yang telah kita lihat di daftar ini. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Jangan lupa mencoba OSM, dan jika kalian menyukai video ini, saya rasa kalian juga akan menyukai video yang satu ini. Terima kasih menonton dan sampai jumpa.